Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Bom Mbak keluaran tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang cewek yang gak sengaja HP-nya yang berisi video wig-wignya diambil orang. Karena ingin HP itu kembali, dia malah keseret ke sebuah petualangan yang tidak akan dia lupakan selama seumur hidupnya. So, gak usah pakai lama, bumper Ombre Walk Story. Awal kisah, kita diperlihatkan kakek-kakek muslim yang terlihat sedang ketakutan bersembunyi di sebuah rumah kumuh. Sedangkan di televisi diperlihatkan bila berita sedang membahas tentang perlindungan saksi di India yang masih amat lemah, sehingga banyak saksi yang enggan memberikan kesaksian karena dia takut nyawanya jadi taruhannya. Setelah melihat berita itu di TV, kakek yang bernama Canca itu membuat sebuah surat dan membungkusnya dengan rapi, lalu menyembunyikan surat itu. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan mbak-mbak cantik yang membawa kardus cowok yang ternyata itu adalah bintang film Bollywood. Di pinggir sungai Gangga, susah Mega aja deh. Intinya sih, si Mbak Mega ini membuat api unggun untuk membakar kardus bintang film yang bernama Karan Kapoor itu. Tapi bangkainya, dia malah diuber-uber sama bocil-bocil bangor di sana. Kabur. Dan filmnya pun dimulai. Di tempat lain, diperlihatkan bila bintang film yang tadi kardusnya mau dibakar sama si Mbak Mega lagi main tembak-tembakan pakai parfum sama sopirnya. Ternyata Karan itu bintang film yang songong dan sering melakukan apapun seenak jidatnya sendiri. Di tempat lain diperlihatkan Mbak Mega yang lagi menelpon di pinggir jalan. Ternyata dia lagi nunggu supir bajai yang dia tumpangi yang lagi gelut sama mas-mas kumisan yang motornya kesenggol bajai. Di saat yang bersamaan ada mas-mas ganteng badai. Om yang cowok aja bisa bilang nih mas-mas ganteng ya. Intinya sih melihat si Mbak Mega, Abhishek ini pengen show off. Dia pun pengen menengahi debat di tengah jalan itu. Karena ikut campur, si Abhishek malah kena gaplok sama helm pink. Nah, pas si Mega merekam tuh mas-mas biar viral, bangkeknya HP si Mega malah diembat sama tuh mas-mas. Jelaslah si Mega langsung ngejar. Bangke sekali lagi, si Abhishek malah melempar sepatu si Mega sampai nyasang di bemonya orang. Udah HP hilang, sekarang sepatu juga ikutan hilang. Udah pastilah si Mega langsung ngamuk-ngamuk sama si Abhishek. Ya inilah, niat baik nggak selalu bisa berhasil baik juga kan? Karena merasa bersalah, Abhishek pun berniat mengantar si Mega ke kantor polisi. Namun si Abhishek malah dikunci dari dalam mobil. Di dalam, si Mega mencoba menghubungi sebuah radio yang sedang mengundang dua fans berat Karan Kapoor yang menang sayembara ketemu sama artis. Ternyata si Mbak Mega itu adalah asisten pribadi dari Karan Kapoor. Setelah menghubungi radio, si Mega pun juga menghubungi semua kenalannya dan mengabari kalau HP-nya dijamret orang. Di tempat lain diperlihatkan bila kakek Canca sudah mati terbujur kaku. Di sebelahnya juga ada om-om berjenggot yang kemungkinan dia adalah yang membunuh si Canca. Di tempat lainnya lagi diperlihatkan sebuah penjara VVIP. Orang dalam penjara itu kemudian mendapatkan kiriman foto mayat dari Canca. Ternyata orang itu adalah Kamis Pandya, seorang politisi dan wakil rakyat yang ditangkap karena korupsi. Penjaranya bagus ya, untung cuma ada di India. Kalau di negara kita tercinta mana ada penjara model kayak gitu, ya kan? Iya nggak sih? Udah. Nah, Pandian ini mendapatkan semua kemauan itu karena dia sering menyogok sipir penjara. Di penjara, Pandya juga punya asisten pribadi yang bernama Rakesh. Nggak lama kemudian diperlihatkan berita di TV tentang persidangan Pandian esok hari. Pengadilan ingin menuntut Pandian bukan hanya karena kasus korupsi, melainkan juga kasus 5 tahun yang lalu. Yang mana 5 tahun yang lalu itu ada sebuah pembantaian geng saingan dari Pandian. Diduga Pandian menyuruh dan menyembunyikan pelaku pembunuhan 21 orang itu. Pelaku pembunuhan itu adalah Stanley DeMello, mantan inspektur polisi yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Karena kasus pembunuhan itu, keluarga DeMello juga dibantai, istrinya dibunuh, dan sampai saat ini putrinya tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan si Stanley DeMello juga hilang di telan bumi. Di sini kepolisian menyadari ada saksi kunci yang masih misterius. Bila polisi bisa menemukan saksi kunci itu, kepolisian yakin bila keterlibatan Pandian dalam pembantaian 5 tahun yang lalu akan terkuak. Kita kembali lagi ke Mega dan Abhishek. Di sini Abhishek bilang kalau kakak iparnya adalah seorang polisi dan dia akan segera menemukan HP milik Mega. Di sini Mega mencoba menelpon HP-nya, tapi nggak masuk-masuk karena ternyata si Prem itu dapat telepon dari Gurjal yang menggunakan HP Canca. Intinya sih Prem bilang kalau dia mengalami kecelakaan di jalan, jadi dia masih belum bisa mengambil paket yang akan diantar. Di sini Gurjal berpura-pura sebagai teman dari Canca dan meminta Prem segera pulang ke rumah. Di sisi lain, si Abhishek menemukan kakak iparnya si Patil. Namun anehnya si Mega nggak mau melaporkan kehilangan HP-nya itu.
Nggak lama kemudian, HP-nya Abhishek berdering. Tiba-tiba terdengar suara khas mak-mak yang nyap-nyap karena si Abhishek udah ditunggu lama banget. Karena si Abhishek udah ditunggu di restoran buat dikenalin sama anak teman ortunya. Ini malah belum kelihatan juga batang hidungnya. Ah, berisik, matiin. Bang, kayak cok, telepon dari mak-mak di reject, bisa kena karma lu, Mbak. Nah, di luar, si Mega masih aja mencoba menghubungi HP-nya yang diembat sama si Prem. Namun pas melihat si Mega nyeker, Abhishek dengan inisiatif super duper dewanya langsung mengambil sepatu dan memasangkannya ke Mega. Sedangkan di sini si Mega berhasil menghubungi si Prem. Intinya sih dia meminta tolong HP-nya dikembaliin, soalnya semua pekerjaannya ada di HP itu. Namun di sini Prem langsung menutup telepon itu. Sialnya pas sudah ditelepon sana sini, pulsa HP si Abhishek malah habis. Karena jengkel, Mega bilang, "Ganteng doang, ternyata kere." Karena hal itulah si Abhishek jadi ngambek. Dia pun cabut meninggalkan Mega dan memasrahkan Mega kepada kakak iparnya. Tapi bangkainya, pas disuruh membuat laporan kehilangan, si Mega langsung marah-marah dan ngul-ngul surat itu. Ini susah amat sih masuknya. Ah, bodoh lah. Tapi pas Abhishek udah mau cabut pulang, tiba-tiba dia malah ditelepon sama neneknya si Mega. Bangkainya, si nenek malah mengira kalau si Abhishek itu adalah pacarnya si Mega. Bangkai keduanya, nenek malah mengira kalau si Mega itu sekarang lagi hamil. Mendengar itu, si Abhishek langsung putar balik. Kembali lagi ke Mega. Dengan telepon umum, Mega berhasil menghubungi Prem lagi. Intinya sih, Prem akan mengembalikan HP Mega setelah dia menyelesaikan kerjaannya, dan si Mega ini berjanji akan menghapus video ribut-ribut tadi. Pokoknya mereka berdua pun janjian bertemu siang ini. Namun, pas di bengkel, tiba-tiba ada polisi yang mencari orang bermotor pink dan berbaju kotak-kotak. Anehnya lagi, tuh polisi langsung menanyakan paket. Bangkainya Pak Montri yang nggak tahu apa-apa malah dikasarin. Lah jelas lah dia malah bangke, nggak gaplok biji player juga kali, Mas. Nah, pas terjadi keributan remes-remesan biji player itulah, si Prem langsung melarikan diri. Kembali lagi ke Mega. Ini film lompat-lompat terus ya. Puyeng jadian. Udahlah. Nah, pas tahu kalau Mega sekarang lagi hamil, si Abhishek langsung berubah jadi baik. Abhishek pun memaksa mengantarkan si Mega biar nggak terjadi apa-apa dengan dedek bayinya si Mega. Bahkan si Abhishek sempet-sempetnya beli balon, cok. Have a nice baby. Di tempat lain, polisi yang tadi batangnya digaplok sama si Monter langsung laporan ke Gurjal. Dari informasi itu, Gurjal langsung laporan ke Pandia. Intinya sih, si Pandia pengen paket itu segera ditemukan. Kalau paket itu sampai terkirim, dia akan membusuk di penjara selamanya. Di tempat lain, diperlihatkan bila ada dua mas-mas Punjabi yang memenangkan kuis bertemu dengan Karan Kapoor. Namun Karan yang ditelepon malah asik molor, cok. Jelaslah mas-mas Punjabi itu langsung marah-marah karena merasa ditipu. Alhasil, si Mega yang kena lagi deh. Di sini radio nggak mau tahu, pokoknya Mega harus segera menemukan Karan. Kalau nggak nih dua mas Punjabi harus diketemuin Karan di mana kek, bodo amat. Di saat yang bersamaan, si Prem sampai di rumahnya si Canca. Namun dia malah menemukan tubuh Canca yang sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, dia mengambil paketnya dan langsung hendak pergi. Namun ketika melihat si Gurjal, dia langsung menyadari kalau Gurjal lah orang yang mau bunuh Canca demi paket yang dia bawa. Di tempat lain, si Karan dihubungi oleh Irawati, seorang politisi dan wakil menteri dalam negeri. Ira yang merupakan pacar dari Karan gedek banget. Karena bukannya membantu dirinya kampanye buat pemilu besok, si Karan malah hilang-hilang terus entah kemana. Di tempat lain lagi, ini dari tempat lain terus sih Udahlah lanjut. Si Abhishek masuk ke sebuah toko hadiah. Di sini Abhishek juga menumpang ganti baju. Tapi nggak ganti baju di talase toko juga kali, Mas. Intinya sih, si Abhishek meminta mbak-mbak pelayan toko itu untuk memilihkan hadiah yang dia sukai. Gak lama kemudian Abhishek sampai di restoran. Intinya sih dia pengen dikenalin sama si Niki. Namun di sini si Abhishek malah kelihatan jeleknya ketika ngasih kado mug yang berkata-kata kasar. Ternyata hadiah yang dipilihkan sama mbak-mbak pelayan toko itu adalah mug itu. Namun pas suasana lagi pada kacau, si Mega kembali menghampiri si Abhishek. Intinya sih dia pengen pinjem HP. Ini mbak-mbak gak tahu situasi kali ya. Bangkainya, si Mega langsung meminta tolong ke Niki. Dia disuruh pura-pura jadi bosnya si Mega dan menelpon si Prem. Mega mengatakan akan menghapus video Prem bila dia mengembalikan HP-nya. Tapi bangkainya pas HP Mega diutak-utak sama bocil dan berhasil membuka kunci HP itu, tuh bocil nggak sengaja membuka galerinya si Mega. Dan walah, ternyata di dalamnya ada video Mega yang lagi mandi direkam sama si Karan. Di sini Mega memohon kepada Prem untuk menghapus video itu aja. Namun di sini Prem berkata kalau dia akan menghapus video itu dan mengembalikan HP-nya si Mega. Jikalau Mega juga membantu dirinya. Prem bilang kalau ada orang yang sedang mengejar nyawanya. Prem ingin Mega berpura-pura bila dirinya adalah asisten dari Mega, biar dia tidak dicurigai oleh pembunuh. Ketika sudah sepakat, si Prem pun malah ketahuan sama Petil. Jelaslah dia diuber-uber sama dua polisi Vrindavan. Nah, setelah selesai deal-dealan dengan si Prem, si Mega langsung mau cabut. Main cabut aja, sini dulu jelasin. Nanti keluarga gue salah paham sama lu.
Namun pas si Mega menjelaskan kalau dia dan Abhishek nggak ada apa-apa, keluarga Nikki udah terlanjur gedek dan membatalkan pertunangan itu. Karena dirinya, si Mega pun meminta maaf ke Nikki. Tapi Nikki bilang kalau sebenarnya dia itu emang nggak pengen nikah, dia pengen bebas. Nikki bahkan meminta nomor telepon si Mega. Bangke, ternyata si Nikki itu lesbong, cok, pantes. Setelah itu, Mega harus terjebak di mobilnya si Abhishek dengan dua orang tuanya yang bawel. Di sini Mega menjelaskan kalau si Nikki itu lesbong, makanya tadi dia itu cipokan sama si Nikki. Mengetahui Abhishek diselamatkan oleh si Mega, mak bapaknya Abhishek jadi suka sama si Mega. Bahkan mereka mengajak si Mega untuk nyanyi di mobil. Asik. Gak lama kemudian Abhishek mendapat telepon. Karena dia lagi nyopir kan ya, dia pun memberikan HP-nya ke babenya. Tapi bangkainya, yang nelpon adalah si neneknya si Mega. Yang lebih parah, nenek itu nyerocos saja dan bilang kalau Mega yang lagi hamil disuruh jangan kerja berat-berat dulu. Nah loh, kan jadi salah persepsi kan orang tuanya si Abhishek. Di tempat lain, Gurjal ditekan untuk segera menemukan paket yang dimaksud. Karena hal itulah, Gurjal mendatangi tempatnya si Patil dan menanyakan semua hal kepada dirinya. Dari informasi Patil dan anak bocil, Gurjal mengetahui hubungan Mega dengan Karan Kapur. Gak cuman itu, Pandya juga menyuruh si Gurjal untuk menyadap HP Mega dan Abhishek. Sedangkan di tempat lainnya lagi, bangke nih film lompat-lompat mulu. Niat buat film gak sih nih ya, mencolot-mencolot. Diperlihatkan bila si Prem sekarang berpura-pura menjadi asistennya si Mega. Dia pun mendatangi Bal dan Jess yang pengen ketemu sama Karan Kapur. Sedangkan si Mega harus terjebak di kuil sama keluarganya si Abhishek. Tetapi tiba-tiba orang tuanya Abhishek langsung memeluk si Mega. Mereka meminta maaf atas yang dilakukan oleh Abhishek menghamili si Mega. Lah, piye ceritanya nih? Karena nggak mau salah paham, Abhishek pun bilang dia akan bertanggung jawab dan akan menikahi si Mega. Gak lama kemudian di mobil Mega berterima kasih karena tadi sudah melakukan sandiwara yang keren. Namun di sini Abhishek bilang kalau dia serius akan menikahi si Mega walaupun sekarang Mega mengandung. Bangkainya si Mega malah bilang kalau dia itu nggak hamil, neneknya itu udah pikun dan menganggap Mega itu hamil terus. Lah bangke, diperang nenek-nenek keluarganya si Abhishek. Singkat cerita, Mega dan Abhishek pun sampai di tempatnya Karan. Ketika si Mega sedang menemui si Karan yang lagi asik naik bebek-bebekan, Abhishek mendapat telepon dari Gurjal yang mengaku sebagai inspektur polisi. Intinya sih, Gurjal bilang bila dia sedang mencari Mega dan asistennya. Sedangkan si Mega berbicara dengan Karan dari atas jembatan. Di sini Mega mengatakan dia akan memutuskan hubungan terlarangnya dengan si Karan. Dia juga nggak mau hubungan mereka berlanjut lagi. Itulah kenapa di awal film Mega hendak membakar kardus fotonya si Karan. Di sini Mega juga menjelaskan kalau HP-nya hilang dan video wik-wik mereka yang ada di HP itu juga ikutan hilang. Jelaslah si Karan langsung kalang kabut. Kalau video itu sampai tersebar, karirnya akan hancur lebur. Bangkainya lagi, si Ira malah ikut-ikutan nambah mumet ketika dia pengen ketemu sama si Abhishek. Singkat cerita, Mega pun hendak pergi dengan bisnya si Karan. Tapi di sini Abhishek mencoba menghentikan Mega karena ada inspektur polisi yang ingin bertemu dengan si Mega. Nah, pas di pintu gerbang, si Gurjal sudah nyekogrok di sana aja. Pas Mega disuruh turun, dia diinterogasi soal paket dan yang lain-lain. Melihat itu, Prem pun langsung sadar bila Mega dalam bahaya. Nah, nggak lama kemudian, si Jess dengan lari-lari langsung menuju ke sana. Karena melihat Jess, Mega langsung berimprovisasi bilang kalau Jess itu adalah asistennya. Nah, pas menerima catatan dari Jess, Mega menyadari bila si Gurjal itu adalah pembunuh dari catatan yang ditulis oleh Prem. Karena hal itulah, Mega langsung bergegas untuk pergi. Tapi sebelum cabut, Gurjal berhasil mengambil HP-nya Mega. Sialnya, pas sudah hampir meloloskan diri, Gurjal malah nggak sengaja lihat Vespa Matic Pink di atas mobilnya si Bal. Jelaslah, semua langsung pada ketahuan. Bangkainya, si Gurjal ini langsung memepet mobilnya si Bal dan langsung nyusruk. Dengan todongan pistol, Gurjal pengen tahu di mana paketnya. Tapi di sini malah terjadi keributan sendiri-sendiri. Abhishek Mega, Mega Gurjal, Prem Mega, Karan Mega, Jess Karan, pokoknya bulet sak bulet-bulet deh. Singkat cerita, Prem dan Mega pun dibawa masuk mobil polisi dengan bantuan Abhishek yang gak tahu apa-apa tapi disuruh-suruh sama si Gurjal. Karena kesal si Abhishek itu ikut-ikutan mulu, si Karan langsung meninju si Abhishek sampai matanya nyut-nyutan. Sebelum pergi, Gurjal membuka galeri HP-nya si Mega dan walah, video wik-wik kembali diputer, cuk. Mengetahui itu, Abhishek yang matanya bengap-bengap langsung merasa dikhianati. Udah jatuh cinta beneran, tapi si Mega malah cuma memanfaatkan dia. Yang sabar ya bro. Singkat cerita, Mega dan Prem pun dibawa ke sebuah bukit. Di sini Prem diinterogasi tentang paket dari Canca. Tapi berkali-kali si Prem berkilat. Karena nggak punya waktu banyak, Gurjal pun hendak menembak si Mega kalau si Prem masih aja nggak mau ngaku. Karena hal itulah, Prem bilang kalau dia belum mengambil paketnya dan kemungkinan masih di rumahnya si Canca. About done! अभी गुड बाय बोलो। Setelah itu, Gurjal pun meninggalkan Mega dan membawa si Prem.
Namun setelah itu Mega dititipin motor Prem dan secari kertas agar si Mega mengantar motor itu ke gereja San Anne jam 20.30 malam ini. Ternyata paket yang diperebutkan semua orang itu ada di dalam bagasi motor. Karena bingung harus bagaimana, Mega pun berniat mengantarkan motor itu. Sedangkan di tempat lain, si Prem berpura-pura mencari paket di rumahnya si Canca. Karena nggak ketemu sama paketnya, Gurjal pun laporan ke Pandia. Tapi di sini Pandia menyadari kalau si Karan itu dekat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Iravati. Pandian pun menyuruh Gurjal bagaimanapun caranya agar video wik-wik Karan itu bisa membuat Iravati mengintervensi persidangan besok. Nggak lama kemudian si Gurjal menghubungi Ira. Intinya sih dia bilang kalau dia itu punya video yang akan merusak semua citra Iravati dan Karan. Sebagai syarat, Gurjal meminta Iravati mengintervensi persidangan Pandian besok agar Gurjal itu bisa ikut dalam tim pengawalannya si Pandian. Jelaslah ketika dikirimin video wik-wik itu, si Ira jadi kebakaran jenggot bawah. Karena ulah pacarnya yang ngancengan itu, karirnya pun terancam hancur. Karena nggak punya pilihan lain, Ira pun menghubungi kepala polisi Mumbai. Di sini Iravati meminta komisaris Wadia untuk memasukkan Gurjal dalam persidangan besok. Setelah itu, Gurjal bilang ke Prem bila Canca itu merupakan teroris yang biasa membuat bom. Bila paket itu ternyata dibawa oleh Mega dengan Vespanya, Prem disuruh berdoa aja, semoga aja Mega selamat. Nah, pas si Gurjal lagi lengah, si Prem ini langsung kabur dengan membawa HP-nya si Mega. Di tempat lainnya lagi, Abhishek mendapat telepon dari babenya Mega yang sekarang dia ada di apartemennya si Mega. Setelah bertemu di apartemennya si Mega, Babe meminta Abhishek segera mencari si Mega. Dengan ditemani kakak iparnya, mereka pun mencari keberadaan si Mega. Nah, pas di saat itulah si Abhishek ditelepon oleh Prem. Intinya sih, Prem bilang kalau Mega sedang menuju gereja San Anne. Si Abhishek disuruh cepat menemukan si Mega, karena bisa jadi Mega sedang membawa bom. Tapi bangkainya, pembicaraan itu juga didengarkan oleh si Pandian. Karena hal itulah, Pandian menyalahkan si Gurjal karena informasi Mega yang sedang menuju gereja San Anne nggak bisa didapatkan oleh Gurjal. Karena hal itulah, Pandian memerintahkan tim backup. Jelaslah si Gurjal nggak terima kalau dia dianggap nggak becus kerjanya. Nah, kembali lagi ke Prem. Dari balik jaring, si Prem ini bersembunyi dari kejarannya si Gurjal. Namun pas Prem bilang kalau HP-nya Mega dan Abhishek disadap, si ikan layur ini malah keluar dari jaring. Ya jelaslah, si Prem langsung ditembak. Di lain sisi, si Mega yang penasaran dengan paket itu malah celamitan membuka paket itu. Ternyata isi paket itu bukanlah sebuah bom, melainkan surat dari Canca untuk seorang anak perempuan di gereja San Anne. Intinya dari surat itu kita diceritakan bila 5 tahun yang lalu Canca menitipkan seorang anak perempuan dari anak sahabatnya, yaitu Stanley de Mello di sebuah gereja. Jadi 5 tahun yang lalu, setelah Stanley melakukan pembantaian, keluarganya Stanley diburu oleh pembunuh. Pembunuh itu membunuh istri Stanley, namun anak Stanley yang bernama Alice masih bisa bersembunyi di loteng. Dan bangkainya, orang yang membunuh istri Stanley itu adalah Pandian. Dia sengaja membunuh keluarga Stanley untuk membungkam saksi, tapi sialnya Stanley lagi nggak ada di rumah saat itu. Di saat itu juga lah si Rakesh melihat si Alice kecil bersembunyi di loteng. Di sini dia bingung dan hanya bisa terdiam. Karena hal itulah Alice menjadi saksi kunci yang dapat menguak kasus pembunuhan 5 tahun yang lalu. Jadi intinya sampai saat ini tuh si Alice itu nggak ada yang tahu keberadaannya kecuali si Canca doang. Itulah kenapa si Pandian sangat menginginkan paket itu. Di lain tempat, 2 polisi sejoli itu dipanggil oleh komisaris Wadia. Intinya sih, Wadia pengen dengar tentang kasus yang melibatkan Mega, Abhishek, Karan Kapur, dan Irawati. Setelah mendengar detailnya, Wadia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak. Singkat cerita, si Mega sampai di gereja San Anne. Ternyata di sana juga sudah standby sniper suruhan si Pandian. Bangkainya, Pandian malah berkata kalau target utamanya adalah si Gurjal. Setelah itu, baru orang menerima paket dari Mega. Wah, kenapa nih malah si Gurjal yang jadi target utama? Singkat cerita, si Mega masuk ke dalam gereja dan bertemu dengan pastor. Ketika Mega bilang dia ingin menemui si Alice, pastor langsung masuk ke dalam dengan terburu-buru. Ternyata di dalam Alice sudah menunggu. Intinya sih, si Mega berkata kalau dirinya adalah utusan dari si Canca yang akan menjemput si Alice. Nggak lama kemudian, si Gurjal juga sampai di sana. Tapi belum juga sempat dieksekusi oleh sniper, Gurjal udah keburu masuk ke dalam gereja. Dengan menggunakan kartu anggota polisi palsu, dia memerintahkan semua orang untuk pergi karena ada teror bom di sana. Mendengar keributan di luar, si Mega langsung membawa Alice keluar biar nggak ketahuan sama si Gurjal. Nah, pakai topeng unta dulu biar nggak ketahuan. Itu bukan unta om, itu rusa kutub. Alah, sama aja. Nggak cuman kabur untuk melabui musuh, si Mega langsung membagi-bagikan kado Natal ke anak-anak di sana. Karena hal itulah, sniper jadi bingung mendadak. Tak lama kemudian, si Abhishek juga datang ke sana. Yah, pelukanlah mereka. Nggak cuman si Abhishek, Babe juga ikutan datang. Namun sialnya pas membuka topeng unta itu, rusa kutub om, unta lah. Gurjal melihat wajah Alice. Anehnya, Gurjal langsung mengetahui bila anak itu adalah si Alice. Kok bisa? Ternyata Gurjal itu adalah Stanley de Mello.
Nah, yang bingung Om jelasin lagi nih. Gurjal alias Stanley itu nggak tahu kalau anaknya itu masih hidup karena dulu keburu diumpetin sama si Chancha. Karena nggak tahu yang membunuh keluarga itu adalah si Pandian, si Stanley ini malah jadi anak buahnya si Pandian dan malah disembunyikan oleh Pandian. Lah Om, kok si Stanley malah membunuh si Chancha di awal film sih Om? Katanya temen. Itu karena si Stanley mengira bila Chancha itu adalah pengkhianat, padahal si Chancha itu yang menyelamatkan si Alice. Jadi selama ini, si Stanley ini mencari paket yang berisi tentang fakta kejahatan dan dosa-dosa si Pandian atas keluarganya. Nah, karena melihat ada sniper di atas, Stanley alias Gurjal yang sudah menemukan fakta baru anaknya masih hidup langsung bergegas menuju atap. Untungnya, pada saat sniper hendak menembak, Stanley berhasil menembak sniper itu hingga tewas. Karena melihat ada sniper, Pak Atil dengan tangan yang gemeteran juga menembakkan sniper yang aslinya udah mati dieksekusi sama si Stanley. Di lain tempat, ternyata si Prem itu masih hidup. Nggak pakai lama, Prem langsung menelpon si Abhishek. Prem bilang kalau paket yang sebenarnya tidak dibawa oleh Mega, melainkan disembunyikan di bawah patung Yesus di kawasan kumuh sekitar rumahnya si Chancha. Prem meminta Abhishek untuk membantunya mengambil paket itu. Bangkainya, pembicaraan itu juga didengar oleh si Pandian. Nggak pakai lama, si Pandian langsung memerintahkan Rakesh untuk mengambil paket itu. Dengan kekiter, si Rakesh mencoba mencari paket yang dimaksud. Tapi dari belakang, Prem langsung geplak kepala Rakesh pakai botol sampai pingsan. Nggak lama kemudian, polisi sampai di sana. The Mid Center, bangke bikin kaget aja. Ternyata si Prem itu sengaja bilang kalau paket yang asli itu di bawah patung Yesus karena dia ingin menjebak si Gurjal. Malah si Rakesh yang datang. Di sini juga diketahui kenapa si Prem bisa selamat, karena pas ditembak tadi, pelurunya mengenai HP-nya si Mega. Sedangkan paket yang sebenarnya adalah paspor palsu dan kartu ATM untuk Alice yang dimasukkan ke dalam buku. Intinya si Chancha ingin Alice bersaksi di persidangan dan kabur dengan paspor dan uang yang sudah dipersiapkan. Karena Chancha tahu kalau sistem perlindungan saksi di India itu sangat kacau. Singkat cerita, atas kesaksian Alice, akhirnya Pandian pun terbukti bersalah sebagai otak pembantaian 21 orang lawan mafianya dan pembunuhan secara langsung istri dari Stanley DeMello. Karena hal itulah, Pandian dihukum seumur hidup. Tapi kali ini penjaranya jauh berbeda dengan penjara VVIP yang kemarin. Di ruangannya hanya ada sebuah kasur tanpa ada kemewahan yang lain. Tak hanya itu, walaupun di penjara, dia tidak bisa hidup dengan tenang karena dia sangat ketakutan bila saja sewaktu-waktu Stanley yang sudah tahu kebenarannya balas dendam dan membunuh dirinya. Beberapa hari kemudian, semua orang yang terlibat dalam kekacauan kemarin pada berkumpul. Di sini Abhishek juga memutuskan bila dia akan melamar si Mega. Asik. Gak hanya itu, si Patel juga mendapatkan bintang jasa karena membunuh sniper tempo hari. Padahal yang membunuhkan si Stanley, ya kan? Dan akhirnya filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Pusing gak kalian? Kalau kalian pusing, sama. So gitu dulu aja ya, Om Reus pamit dulu. Semoga film ini bisa menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Dan Birmilatihin.